Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dan juga nantinya bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan kita. Al-Fatihah. Baik anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat, apa itu sholat, pengertian sholat dan lain sebagainya. Dan kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Apa sih itu sholat Jumat? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu apa itu sholat Jumat. Ya nanti bisa kita bersama-sama mengutarakan pendapat kita masing-masing tentang apa itu sholat Jumat, apa hukum dari sholat Jumat, syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat, dan lain sebagainya. Yang nanti akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sholat Jumat? Ya mungkin itulah kita berprasangka sama bahwasanya sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah di waktu zuhur pada hari Jumat. Mungkin pengertian secara sederhananya ya inilah berarti sholat Jumat ini fardu ain bagi seorang laki-laki yang tidak berhalangan. Berhalangan itu apa sih halangannya sehingga bisa menggagalkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Halangannya antara lain ya kalau memang musafir, ya sama dengan halnya orang yang melaksanakan sholat jamak dan qashar. Terus hujan di sini bukan ya hujan yang cuman gerimis-gerimis aja gitu, enggak. Hujan di sini artinya hujan yang memang sangat deras sehingga nanti ketika berangkat ke masjid dari rumah ini membahayakan diri kita. Itu juga merupakan salah satu yang menjadi penyebab sehingga sholat Jumat ini tidak lagi fardu ain, artinya menggugurkan lah bagi seorang laki-laki. Dan yang ketiga sakit di sini bukan yang cuman sakit gigi atau cuman yang sakit pusing-pusing, tidak. Sakit di sini memang sakit yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah mungkin stroke atau habis kecelakaan atau apa ya, naudzubillah, jangan sampai terjadi, semoga tidak terjadi pada diri kita. Selanjutnya setelah kita membahas tentang hukum-hukum dari melaksanakan sholat Jumat yang antara lain adalah fardu ain khususnya bagi seorang laki-laki yang sudah balik, kita akan membahas tentang syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat, yaitu ada syarat-syarat wajib dan juga syarat sah gitu. Syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah yang jelas pertama Islam, baru yang kedua ini balik ataupun sudah mencapai umurnya, sudah mencapai umur yang ditentukan. Kalau laki-laki ketika memang para ulama bersepakat pendapat bahwasanya 9 tahun adalah umur yang 9 tahun, Mas kami mohon maaf 14 tahun. Selanjutnya berakal artinya di sini dia tidak dalam keadaan ngelindur untuk melaksanakan sholat Jumat ya, seperti itu. Selanjutnya laki-laki merdeka juga merupakan salah satu syarat wajib dari melaksanakan sholat Jumat. Jadi artinya di sini ketika laki-laki ini budak, dia boleh melaksanakan sholat Jumat tapi tidak sewajib dari seorang laki-laki Islam balik berakal yang merdeka. Selanjutnya sehat jasmani. Sehat jasmani di sini artinya ya seperti apa yang saya katakan tadi anak-anak, bahwasannya dengan adanya sakit yang sangat parah itu bisa menggugurkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya orang yang berdomisili ataupun sudah tinggal di suatu daerah. Domisili di sini berbeda-beda pendapat ya, ada yang menyatakan selama 3 hari, tapi ketika kita melihat dari tentang sholat jamak dan qashar yang juga sudah kita bahas di minggu lalu, berarti 3 hari di sini sudah mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat di suatu tempat tersebut, gitu ya. Atau juga ada salah satu pengertian tentang domisili di sini, artinya dia tinggal dan menetap sehingga tidak ada harapan lagi
artinya angan-angan untuk pindah dari suatu tempat tersebut gitu. Itu juga salah satu pengertian dari domisili. Tapi untuk lebih enaknya, karena kita ketika melihat kondisi di sebuah pondok pesantren yang santrinya ini banyak, dan ketika melaksanakan sholat Jumat, yang melaksanakan sholat Jumat juga santri-santrinya itu, maka domisili yang kita ambil mungkin yang 3 hari saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum di sini Bapak melanjutkan ke materi selanjutnya tentang syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Silahkan ketika memang ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Ini enggak tanya, mungkin semoga udah paham semua. Selanjutnya tentang syarat-syarat melaksanakan, syarat-syarat sah dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat gitu. Artinya sholat Jumat ini ketika memang masyarakat di sini sudah bersepakat dilaksanakan di masjid, ya dilaksanakan di masjid. Ketika memang di suatu lingkungan masyarakat ini belum mampu untuk mendirikan masjid, dan mereka bersepakat pendapat untuk melaksanakan di lapangan, silakan dilaksanakan di lapangan. Ketika memang tidak ada lapangan, belum ada masjid, mereka bersepakat pendapat untuk melaksanakan sholat Jumat di balai desa, silahkan dilaksanakan di balai desa. Seperti itu anak-anak ya. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba ngundang masyarakat, ayo kesini ke rumah, nanti kita melaksanakan sholat Jumat di rumah aja. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus di tempat yang sudah ditetapkan. Dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur. Nah di sini, jadi sholat Jumat nggak boleh dilaksanakan waktu sholat subuh di hari Jumat. Nggak boleh. Atau dilaksanakan di waktu asar hari Jumat juga nggak boleh. Jadi harus dilaksanakan di waktu zuhur, layaknya sholat zuhur pada hari Jumat. Dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah, ini merupakan syarat sah yang selanjutnya. Jadi nggak boleh sholat Jumat kok sendirian gitu. Nanti di khotib sendiri, di bilal sendiri, terus di imam sendiri gitu. Kan nggak boleh. Jadi ada juga yang menentukan beberapa syarat yang memenuhi untuk melaksanakan sholat Jumat. Berapa orang gitu. Terus selanjutnya yaitu didahului dengan dua kali khutbah sebelum melaksanakannya. Jadi anak-anak, seperti yang kita tahu kalau di lingkungan kita kali ini itu melaksanakan sholat sunnah dulu. Itu tidak wajib ya anak-anak ya hukumnya, cuman itu memang sunnah gitu. Jika dilaksanakan itu sangat baik. Yang wajib adalah melaksanakan 2 kali khutbah. Setelah itu baru melaksanakan sholat Jumat, banyaknya 2 rakaat. Itu anak-anak. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas bahwasanya ternyata ada rukun ataupun syarat sah dalam melaksanakan sholat Jumat ini, antara lain adalah khutbah 2 kali. Lalu anak-anak di sini udah paham belum syarat ataupun rukun-rukun dalam melaksanakan khutbah Jumat? Yang udah paham silahkan, mungkin biar teman-temannya pada tahu semua. Kita belajar bersama-sama aja di sini, kita belajar bareng-bareng. Ya semoga nanti kita paham juga bareng-bareng gitu ya anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke dalam rukun dari sholat atau rukun dari khutbah Jumat. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian, hukum, syarat wajib, terus syarat sah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak dari 4 apa yang udah kita bahas ini. Silahkan, atau mungkin mau dipikir dulu pertanyaannya. Oke, tidak ada? Atau mungkin nanti di akhir saja? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun dari melaksanakan khutbah Jumat. Yang pertama adalah mengucapkan syukur dan mengucapkan kalimat tahmid. Artinya ketika mungkin anak-anak udah pengalaman semua ya, udah tahu semua kalau Jumat itu alhamdulillahilladzi hadzana lihada.
Ini itu alhamdulillahnya itu termasuk rukun dalam melaksanakan sholat Jumat. Untuk yang kedua, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, seperti itu ya anak-anak, atau mungkin ya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah. Seperti itu sudah cukup. Terus yang selanjutnya membaca sholawat seperti yang mungkin sudah Bapak praktekkan tadi ya sebelum bacaan syahadat tadi. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalam. Nah, kan gitu. Kita mengucapkan kalimat sholawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya berwasiat takwa. Jadi anak-anak ketika mendengar biasanya setelah khotib itu muqaddimah, syahadu an la ilaha illallah ila akhirih, biasanya khotib itu menyatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya, pada kesempatan khutbah siang hari ini, khotib berpesan kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah bersama-sama kita meningkatkan kadar takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yakni membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dalam khutbah Jumat sebenarnya nggak perlu lama-lama, 3, 4, 5 menit bahkan bisa sebenarnya selesai ya. Tapi kan nggak etis ketika kita kaitkan dengan budaya yang ada di Indonesia ini. Khutbah ya minimal 10 menit lah. Oke, membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Mungkin setelah kita membaca hamdalah tadi, membaca syukur, selanjutnya membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat, terus berwasiat takwa, juga kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini nggak perlu kita mengambil ayat-ayat yang panjang. Bisa saja ketika tema kita berkaitan dengan keesaan Allah dalam khutbah ya anak-anak ya, kita mengambil surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu sebenarnya juga sudah merupakan bacaan dari ayat-ayat Al-Quran yang itu merupakan salah satu rukun dari khutbah Jumat. Rukun yang terakhir yakni adalah membaca doa bagi seluruh kaum muslim dan muslimat yang ada. Ini pada khutbah kedua ya. Biasanya kita dengar Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wangsurhum ala mu'anididdin ila akhirih ya. Seperti itu mungkin contohnya secara singkat. Nanti bisa anak-anak dengarkan sendiri ketika sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk ke dalam syarat-syarat dalam khutbah Jumat. Ketika tadi kita sudah membahas pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, hingga pada rukun-rukun khutbah, kita masuk ke bagian terakhir, yakni syarat-syarat dalam khutbah Jumat. Yang pertama, yang jelas khutbah Jumat harus dilaksanakan ketika terlaksananya sholat Jumat. Jadi nggak boleh kalian menyatakan khutbah Jumat tapi hari Sabtu. Terus itu pada pelaksanaan sholat subuh, nggak boleh. Itu bukan khutbah Jumat. Selanjutnya orang yang berkhutbah dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. Jadi nggak boleh kalau orang yang khutbah ini terus nggak pakai baju gitu. Artinya auratnya kelihatan. Memang aurat ini cuman batas pusar sampai ini ya, lutut. Nah ini kalau nggak tertutup nggak boleh, harus tertutup. Selanjutnya menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas. Ini juga merupakan salah satu syarat sebenarnya ya. Jadi biar apa yang kita sampaikan ini bisa ditangkap dengan mudah oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yakni
menyederhanakan materi khutbah atau tidak berkepanjangan. Ya anak-anak, benar sekali. Biar tidak muluk-muluk, artinya biar tidak bulat apa yang kita sampaikan, jadi dipersingkat saja. Yang penting orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan ini bisa paham. Selanjutnya duduk sejenak di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini ada juga yang menyatakan bahwasanya duduk di antara dua khutbah ini merupakan suatu waktu di mana doa ini sangat diijabah oleh Allah. Jadi silahkan berdoa anak-anak nanti ketika khutbah Jumat terus khotibnya duduk. Biasanya bilalnya itu akan bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, waktu Bilal sholawat silahkan kalian berdoa. Itu merupakan waktu yang diijabah. Oke, dari serangkaian apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin dari anak-anak ada yang belum jelas, silahkan dipertanyakan. Atau mungkin pertanyaannya buat PR, nggak apa-apa kalau memang belum ada yang mau ditanyakan. Nanti pertemuan kita selanjutnya kan harinya udah melewati hari Jumat lagi. Setelah kalian nanti mengikuti sholat Jumat, nanti silahkan kalian pertanyakan. Oke, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.